As-salisu yang ketiga, penyempurna puasa khusus yang ketiga itu adalah kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin li'anna kullama hurrima qawluhu hurrimal isgha'u ilaih. Pencegahan telinga dari mendengarkan segala hal yang makruh, karena setiap hal yang diharamkan pengucapannya maka diharamkan juga mendengarkannya. Walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami'i wa akilis suhti. Karena itulah Allah azza wa jalla menyamakan antara orang yang mendengar dan orang yang memakan sesuatu yang haram. Mencegah telinga agar tak mendengarkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang makruh yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka diharamkan juga bagi kita untuk mendengar. Sesuatu yang dimakruhkan Allah maka makruh pula bagi kita untuk mendengarnya. Ya. Orang yang mengonsumsi sesuatu yang haram sama dengan orang yang mendengarkan perkara haram itu. Ya. Ini Allah menyamakan orang yang mendengar dan orang yang memakan sesuatu yang haram. Qala Allah Ta'ala sami'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 42. Wa qala ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul isma wa aklihimus suhta. Mengapa ar-rahbaniyun itu orang-orang yang bijaksana dan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat. Allah berfirman, mengapa rahbaniyun itu, pemuka-pemuka masyarakat itu, dan pendeta-pendeta tidak menghalangi mereka dari perkataan mereka yang dosa dan makanan mereka yang haram. Wa qala ta'ala innakum idzam misluhum. Tentulah kamu menjadi serupa dengan mereka. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 63 dan surah An-Nisa ayat 140. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang bergunjing dan orang yang mendengarkan pergunjingan itu adalah sekutu dalam dosa.
Jangankan bergunjing, mendengarkan pergunjingan saja adalah tindakan yang harus dihindarkan oleh kita. Dalam puasa, terutama di level puasa khusus, mencegah telinga dari mendengarkan pergunjingan dan mendengarkan perkara-perkara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya yang lain adalah bagian dari penyempurna puasa. Ya, itu mencegah pendengaran, memuasakan pendengaran. Ar-rabi'u, yang keempat, penyempurna puasa khusus yang keempat, kafu baqiyatil jawarihi 'anil asami minal yadi war rijli 'anil makarih wa kaful batni 'anis syubhati waqtal iftar. Pencegahan anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa, dari mulai tangan dan kaki dari perkara makruh, dan menahan perut, ya, mencegah perut dari makanan-makanan syubhat di waktu berbuka. Ini yang keempat, memuasakan anggota tubuh kita lainnya selain yang sudah disebutkan pada bagian ketiga, pada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat itu memuasakan sisa anggota tubuh lainnya, kaki, tangan, kulit, dan semua bagian dari tubuh kita lainnya dari segala perkara-perkara yang tak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memuasakan perut kita dari makanan-makanan yang syubhat di waktu berbuka, makanan-makanan yang tidak bisa kita pastikan kehalalannya. Hindarkan itu ketika kita berbuka. Mengapa demikian? Fala ma'na lis-shaumi, tidaklah memiliki arti puasa itu, wa huwal kaffu 'anil ta'amil halal tsummal iftaru 'alal haram, jika ia hanyalah pencegahan diri dari makanan yang halal kemudian berbuka di atas yang haram. Ini Imam Ghazali tegas sekali ini, ya, memberi warning kepada kita. Tidaklah ada artinya puasa kita itu jika yang kita maksud dengan puasa itu hanyalah mencegah diri dari makanan yang halal, kemudian di saat yang sama kita justru berbuka di atas yang haram. Makanan halal kita hindarkan agar tidak masuk ke rongga-rongga dalam tubuh kita. Minuman halal, kita menahan diri dari minuman halal selama puasa agar minuman halal itu tidak masuk ke rongga-rongga tubuh kita. Namun di saat yang sama kita justru membiarkan anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Kita tidak menjaga lidah kita agar tidak berghibah, berkata buruk, berucap kotor, bertengkar, dan lain sebagainya. Di saat yang sama kita biarkan telinga kita mendengarkan perkara-perkara yang haram dan tak disukai Allah. Orang bergibah kita dengarkan, orang memfitnah kita dengarkan,
Orang ngomong buruk kita tak menghindarkan diri. Kita pun tidak membebaskan anggota-anggota tubuh kita lainnya dari perkara-perkara yang haram. Maka semua itu, tegas Imam Al-Ghazali, membuat puasa kita sesungguhnya tidak ada artinya. Famisalu hadzas shaimi misalu mayyabni qasra wa yahdimu misra. Perumpamaan orang berpuasa seperti itu bagaikan ia yang sedang membangun istana sambil menghancurkan kota. Jika kita hanya mencegah diri kita dari makanan dan minuman halal di sepanjang siang, namun anggota tubuh kita tidak dipuasakan dari segala perkara-perkara yang diharamkan dan tak disukai Allah, itu membuat diri kita sama dengan orang yang membangun istana, membangun sebuah istana di satu tempat, namun di saat yang sama kita menghancurkan area satu kota. Puasa kita menjadi amaliyah yang tidak ada maknanya. Puasa kita menjadi amaliyah yang tidak ada artinya. Na'udzubillah ya.